Selamat datang kembali bersama Putri Salim Belajar Bahasa Kantonis. Di kesempatan kali ini saya akan ajak kalian untuk memahami satuan benda dalam bahasa Kanton. Ini sangat penting karena dalam berkomunikasi dengan bahasa Kanton, satuan benda akan selalu mengikuti, menyertai ya, apabila kita menyebutkan suatu benda, menyebutkan jumlahnya, menyebutkan atau menjelaskan di mana keberadaannya, atau bahkan menanyakannya, ya, atau hanya mempertegas satu kalimat yang menjelaskan satu benda, itu pun satuan benda harus selalu ikut. Ya, jadi beda dengan bahasa Indonesia. Nanti kita akan pahami dalam kalimat. Yang saya maksud satuan benda di sini, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, sebutir, sebuah, seekor, ya, sebatang atau selembar, sebilah, dan lain-lain nanti banyak dalam bahasa Kanton. Nah, kita akan masukkan ke dalam contoh kalimat satu persatu dan kita pahami bagaimana penggunaannya. Oke, untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal, dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa Kanton bersama Bunda, silahkan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru. Check it out. Kita mulai dari kata-kata yang termasuk satuan benda dalam bahasa Kanton adalah cek. Ya, misalnya ya cek, lap, jelap, ya, ceng, ya ceng. Tiu, ya tiu, ya, ada ya kan, ya fai, ya kin, ya kau, ya po, ya cak, ya pa, ya ko, ya mungkin masih ada lagi, ya. Ini nanti akan kita terjemahkan satu persatu dan kita masukkan ke dalam contoh kalimat beserta bagaimana penggunaannya. Langsung kita ke contoh kalimat. Kita mulai dari kata cek. Nah, cek ini bisa berarti atau bisa digunakan mewakili kata seekor, atau juga bisa sebutir, atau juga bisa sebuah. Ya, yat cek kai artinya seekor ayam. Yat cek kaitan artinya sebutir telur. Atau misalnya yecek bingo artinya sebuah apel. Ya, jadi bisa digunakan diartikan menjadi seekor, sebutir, sebuah, seperti itu. Contoh kalimatnya, ya, ayam itu taruh di kulkas. Nah, bahasa Kantonnya menjadi kocek kai. Kocek kai dari kata koti, yacek kai, koti atau itu, yacek kai seekor ayam, menjadi kocek kai, ya, cai sut kuai taruh kulkas. Kemudian menanyakan yang mana, artinya kalau lengkap seekor ayam yang mana, kan seperti itu. Dalam bahasa Kanton menjadi pin ca. Jadi ayam satuan bendanya cek, maka untuk menanyakan keberadaannya yang mana menjadi pin ca. Berikutnya, yang besar itu menjadi tai cek ko ca. Tai cek, besar itu tai, tetapi untuk menyatakan besarnya ayam harus tahu satuan ayamnya apa. Satuan ayamnya adalah cek, maka menjadi tai cek. Tai cek ko ca. Ya, yang besar itu jadi seekor ayam yang besar itu tuh. Nah, itu tuh ko ca. Ikut lagi ceknya. Makanya saya bilang tadi sangat penting ya untuk memahami satuan benda dalam bahasa Kanton.
Oke, kita pahami dalam kalimat lain. Berikutnya kita ambil contoh dari satuan benda kan adalah satuan ruang. Ya, atau kamar. Ini biasanya untuk menyebutkan toko atau rumah atau kamar. Ya, langsung contoh kalimat. Rumah itu sangat besar. Rumah itu, untuk menyebutkan rumah itu menjadi ko kan ok. Ok itu dari kata oke yang artinya rumah. Nah, satuan rumah adalah kan, maka ko kan ok, koti ya, ko dari kata koti artinya itu, koti kan ok. Ya, koti kan ok artinya rumah itu hou tai kan sangat besar. Nah, untuk menyatakan besar karena yang disebutkan di sini adalah rumah, maka kita harus tahu satuan benda rumah adalah kan, menjadi hou tai kan. Nah, seperti itu bahasa Kanton, bisa dimengerti ya. Jadi, rumah itu sangat besar, ko kan ok hou tai kan. Kannya ada dua menyertai. Menyatakan besar, kannya ikut. Menyatakan rumah itu, kannya juga ikut. Seperti itu. Ya, berikutnya, tapi kamarku sangat kecil. Nah, untuk menyebutkan kamar juga harus mengatakan kan sebagai satuannya. Ya, cipatko, tapi kamarku ngo kan fong. Ngo kan fong atau ngoko kan fong. Ya, sangat kecil karena kecilnya ruangan atau kecilnya kamar disebutkan dengan hou sai kan. Ya, seperti itu pentingnya di situ. Jadi saya ulang. Jika kita terjemahkan hanya kata per kata, kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Kanton, kamarku sangat kecil. Seperti yang kita pelajari biasa saja, kamarku ngofong, sangat kecil ho sai. Tetapi kalau kita bilang ngofong ho sai, orang Hong Kong tidak bisa mengerti. Karena kita tidak menyertakan satuan bendanya. Maksudnya apa sih ngofong ho sai? Padahal sepertinya sudah benar, tetapi tidak begitu, salah. Ya, jadi yang benar ngoko kan fong ho sai kan. Artinya kamarku kecil, seperti itu. Yang mana kamarmu? Yang mana kamarmu? Pin kan. Saya tadi bilang untuk menanyakan tempat keberadaannya itu harus juga disertakan satuan bendanya. Nah, menjadi pin kana lekofong, pin kana lekofong atau pin kana lekokan fong. Ya, yang mana kamar kamu? Ya, seperti itu. Oke, kita ambil contoh berikutnya. Berikutnya kita ambil dari kata jang, ya, yang artinya lembar atau juga bisa berarti helai. Ya, contohnya digunakan untuk menyebutkan selimut, yat jang pei. Ya, juga digunakan untuk menyebutkan selembar kertas, misalnya yat jang ji atau jang ji. Ya, seperti itu. Contoh kalimat, aku suka selimut itu. Bahasa Kantonnya, ngo zongyi ko jang pei. Jongnya ikut, padahal selimut itu bahasa Kantonnya hanya pei. Tetapi untuk menyatakan selimut, ya jang pei. Kalau satu, jang pei. Ya, aku suka selimut itu.
ngocungi kojangpei. Ya, berikutnya yang mana sih menjadi pinjenga? Pinjenga. Seperti itu. Ya. Berikutnya yang biru itu lamsek kojanga. Lamsek kojanga. Ya, jong itu artinya lembar. Ya, artinya yang biru, lembaran yang biru itu atau lembaran selimut yang biru itu. Seperti itu. Lamsek kojanga, lamsek itu biru, ya. Lamsek kojanga, yang biru itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami bahwa begitu pentingnya ya satuan benda untuk menanyakan yang mana. Ya, yang ditanyakan yang mana itu apa dulu? Nah, ini beda-beda ya menggunakan satuan bendanya. Kita ambil contoh lagi berikutnya. Berikutnya adalah satuan ko. Ini mewakili kata orang atau seorang. Langsung contoh kalimatnya. Malam ini berapa orang makan? Malam ini keman berapa orang keto koyan. Keto koyan. Ya, berapa orang, bukan ketoyan. Ya, yang lengkap adalah keto koyan. Sekvan, makan. Keman keto koyan sekvana. Ya, malam ini berapa orang makan? Ya, 6 orang loko. Kalau lengkap lokoyan, bukan lokyan, tetapi lokoyan. Ianya tidak disebut, justru ko-nya yang penting. Itu boleh. Loko sudah mewakili 6 orang. Lok 6, ko mewakili kata orang. Loko. Lokoyan kalau lengkap. Bukan lokyan, salah. Ya, lokyan itu kalau diartikan memang 6 orang, tetapi orang Hong Kong tidak mengerti karena tidak ada dalam bahasa Kanton seperti itu. Ya. Berikutnya. Gadis itu pacarnya kakak. Gadis itu loi cai. Ya. Karena loi cai, gadis adalah orang, maka juga disebutkan ko loi cai, bukan ya cek loi cai atau bukan ya jong loi cai. Karena orang, maka satuan orang adalah ko. Ko loi cai, ya. Seorang gadis itu artinya ya, hai ako ko loi pangyao. Hai ako, ya. Le di sini nggak ada arti ya yang tadi. Koloi cai le, ya, seorang gadis itu, hai ako koloi pangyao. Hai adalah ako kakak, loi pangyao pacarnya. Ya, kemudian menanyakan, pingkoa artinya orang yang mana. Makanya pingko itu menjadi siapa, tetapi dalam bahasa Kanton sebenarnya pingko itu dari kata atau dari kalimat orang yang mana. Pinko. Pinko kalau dibaca cepat kan menjadi pingko. Orang yang mana atau siapa. Misalnya kalau dilanjutkan, yang cantik itu. Leng loi kokoa. Ya, seperti itu. Jadi, yang cantik itu atau orang yang cantik itu, leng loi kokoa. Ya, seperti itu. Bukan kojang atau kolap atau apa yang tadi, yang sebelum-sebelumnya tadi. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, kiranya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Untuk kata-kata yang lain kita lanjutkan di next video. See you next time. Bye-bye.